Selamat malam, kita kembali kuliah, sudah pengganti dari Januari. Sampai malam ini kita akan kuliah 14 kali, berarti di Januari minggu kedua kita akan kuliah lagi. Tanggal 3 sampai tanggal 7 saya berobat ke Penang, jadi minggu kedua Januari kita akan kuliah lagi untuk bisa 15. Baik, kali ini kita bicara tentang korelasi, halaman 369 dan seterusnya. Kita ingin tahu bagaimana kuatnya hubungan satu parameter dengan parameter yang lain. Itu diukur, kekuatan itu diukur dengan apa yang disebut sebagai koefisien korelasi. Ya, koefisien korelasi. Simbolnya adalah R kecil. Dan besarnya koefisien korelasi ini antara 1 hingga -1. Jadi kalau koefisien korelasinya 1, berarti sangat kuat secara positif hubungan antara satu peubah dengan peubah lain. Kalau -1 berarti hubungannya sangat kuat, negatif, satu peubah ke peubah yang lain. Beberapa gambaran tentang korelasi ini ada di halaman di gambar 11,11.6 ya. Ada yang korelasi positif dan tinggi, ada korelasi negatif dan rendah, ada korelasi 0, tidak ada hubungan sama sekali, dan kemudian ada korelasi 0 juga di D. Tapi kalau korelasi linear itu besarannya R itu antara 1 sampai dengan -1. Rumusnya koefisien korelasi itu ada di halaman 371 di dalam kotak itu. Koefisien korelasi. Ukuran hubungan linear antara dua peubah X dan Y diduga dengan koefisien korelasi contoh R. Jadi ada contoh, lalu kemudian kedua contoh itu dihubungkan, dikorelasikan, dan rumusnya seperti yang ada pada kotak itu. R sama dengan, ada simbol-simbol yang sudah kita pelajari, simbol sigma-sigma ya. Sigma-sigma itu. Ini disebut juga koefisien korelasi momen hasil kali Pearson. Koefisien korelasi momen hasil kali Pearson. Untuk menghormati pakar statistika Pearson yang menemukan korelasi ini. Tapi lebih singkat sebenarnya adalah koefisien korelasi contoh, atau lebih singkat lagi adalah koefisien korelasi. Dan karena ini adalah linear, maka disebut sebagai koefisien korelasi linear. Karena nanti ada koefisien korelasi ganda, ada koefisien korelasi parsial. Nah, kalau nilai R itu dikuadratkan, artinya kalau R kali R, itu akan sama dengan R kuadrat. Ini disebut sebagai koefisien determinasi. Koefisien determinasi. Dan ini menggambarkan seberapa persen satu peubah menjelaskan variasi peubah lain. Ya. Koefisien determinasi. Baik, kita buat contoh teladan 12. Ya, teladan 12. Teladan 12, halaman 372. Itu menetapkan koefisien korelasi bagi data berikut ini. X tinggi, Y bobot. Jadi kalau tingginya 12, bobotnya 18. Kalau tingginya 10, bobotnya 17. Kalau tingginya 14, bobotnya 23. Kalau tingginya 11, bobotnya 19. Kalau tingginya 12, bobotnya 20. Dan kalau tingginya 9, bobotnya 15.
Kita diminta untuk menentukan apakah ada korelasi antara tinggi dengan bobot. Ya, tinggi dengan bobot. Nah, angka-angka yang harus dihitung, sudah kita jelaskan di depan, ya, dan inilah perhitungannya, ya, untuk menghitung koefisien korelasi itu. Jadi jumlah dari XI di mana I dimulai 1 hingga 6, karena jumlahnya ini, jumlah anggotanya itu ada 6, ya. Berarti 68. 12 tambah 10 tambah 14 tambah 11 tambah 12 tambah 9 sama dengan 68. Jumlah dari YI di mana I dimulai dari 1 hingga 6 sama dengan 112 itu adalah 18 tambah 17 tambah 23 tambah 19 tambah 20 tambah 15. Nah, kemudian perjumlahan yang lain dapat kita lihat di situ, yaitu perkalian XI dengan YI 1252 perkalian XI kuadrat, perjumlahan XI kuadrat 786 perjumlahan dari YI kuadrat sama dengan 2128. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus koefisien linear, R sama dengan, rumusnya tadi di depan sudah kita pelajari sekali lagi, tinggal memasukkan angka-angka ini, maka diperoleh R sama dengan 0,947. Jadi, koefisien korelasinya sebesar 0,947. Kita sudah katakan tadi, kalau satu itu sangat kuat hubungan korelasinya. Kalau mendekati 1 sangat kuat. Ini tidak 1, tapi mendekati 1, 0,947. Berarti hubungan linear yang sangat kuat, yang sangat baik antara X dan Y. Ya. Lalu kalau kita 0,947 kita kodratkan, jadi 0,947 dikodratkan atau R kuadrat, maka hasilnya adalah 0,90. Maka kita katakan bahwa 90% di antara keragaman dalam nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan X. 90%. Jadi R kuadratnya, koefisien determinasinya, R kuadratnya sama dengan 0,90. Kalau dipersentasikan berarti kan 90%. Kalau dibahasakan adalah bahwa 90% di antara keragaman dalam nilai-nilai tinggi badan dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan, tunggu dulu. 90% di antara keragaman dalam nilai-nilai Y bobot badan maksudnya, dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan tinggi badan. Nah, kalau satu kita kodratkan 100 berarti kan sisanya 10%. Jadi ada 10% lain yang tidak dapat kita jelaskan, yang menjelaskan tentang variasi bobot badan. 90% itu dijelaskan oleh variasi pada tinggi badan. Jadi berarti kan sumbangan dari variasi pada bobot badan itu sangat tinggi, 90%. Nah, tentu saja koefisien korelasi ini dapat diuji dengan menggunakan sebaran Z, ya, dan rumusnya ada di halaman 373, dan contohnya ada teladan 13 bagaimana menghitungnya. Ya. Rumusnya ada di halaman 373, dan bagaimana menghitungnya rumusnya ada di halaman 73. Jadi dengan menggunakan teladan 12 itu, ujilah hipotesis nol bahwa tidak ada hubungan linear antara perubahan tersebut. Gunakan taraf nyata 0,05. Kita jawab kita adalah 1, H0, rho-nya sama dengan 0, H1, rho-nya tidak sama dengan 0, alfa, taraf ujinya 0,05, maka wilayah kritiknya adalah Z lebih kecil dari minus 1,96, dan Z lebih besar dari 1,96. Perhitungannya Z sama dengan, ini ada
rumusnya itu, dan hasilnya adalah 3,12. Keputusan kita adalah tolak hipotesis bahwa antara kedua bahwa tidak ada hubungan linear. Berarti tolak keputusan bahwa antara kedua bahwa tidak ada hubungan linear. Baik, kuliah kita hari ini materinya sudah berakhir. Nanti pada sekali lagi Januari kita akan masuk pada korelasi ganda dan korelasi parsial. Mudah-mudahan kalian mempelajarinya selama liburan ini. Buka dulu videonya masing-masing. Ada pertanyaan kalian? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas keikutsertaan kalian di kuliah ini. Selamat malam. Jangan lupa menjaga kesehatan tetap ya. Selamat Natal dan selamat Malam, Pak. selamat Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. tahun baru dan jangan lupa menjaga kesehatan ya.